Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rati Kurnianingsih dengan NIM 212101080012. Di sini saya mengangkat RPP dari Sekolah SMA Tunas Bangsa, yaitu terkait materi pembelajaran bioteknologi. Adapun pada media kali ini yang saya gunakan yaitu berupa PowerPoint dan eksperimen. Apa sih bioteknologi itu? Bioteknologi berasal dari kata bio atau hidup dan teknos atau teknologi, yang berarti ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip biologi. Bioteknologi merupakan penggunaan organisme atau komponennya untuk membuat produk yang berguna, seperti membuat tapai, keju, dan DNA rekombinan. Ada dua jenis bioteknologi, yaitu konvensional atau sederhana, dan modern atau rekayasa genetika. Dalam bioteknologi, ilmu-ilmu yang digunakan meliputi mikrobiologi, biologi sel, biokimia, dan genetika. Berikut merupakan bioteknologi modern. Bioteknologi modern adalah teknik bioteknologi untuk manipulasi materi genetik dan fusi sel. Pada bioteknologi modern atau rekayasa genetika, ada 3 prinsip dasar, diantaranya DNA rekombinan, fusi protoplasma, dan kultur jaringan. Bioteknologi modern sangat erat dengan rekayasa genetika, karena manipulasi yang dilakukan bukan hanya pada kondisi lingkungan dan media tumbuh, melainkan juga dilakukan pada susunan gen dalam kromosom makhluk hidup. Namun, tidak semua penerapan bioteknologi modern menggunakan teknik rekayasa genetika, misalnya seperti kultur jaringan dan cloning. Kultur jaringan dan cloning dikatakan sebagai bioteknologi modern karena alat yang digunakan dalam prosesnya merupakan peralatan yang canggih. Di bawah ini merupakan contoh dari bioteknologi modern. Yang pertama, tanaman transgenik. Tanaman transgenik adalah tanaman yang telah mengalami perubahan susunan informasi genetik dalam tubuhnya. Tanaman ini merupakan suatu alternatif agar tanaman tahan terhadap hama sehingga hasil panen dapat melimpah. Bahkan, tanaman juga dapat direkayasa agar mampu membunuh hama yang menyerang tumbuhan tersebut. Selanjutnya, yang kedua yaitu hewan transgenik. Selain tumbuhan transgenik, juga ada hewan-hewan transgenik. Pada awalnya, hewan transgenik merupakan bahan peneliti para ilmuwan untuk menemukan jenis penyakit yang menyerang hewan tertentu dan cara penanggulangannya. Perkembangan selanjutnya, penerapan teknologi rekayasa genetik pada hewan, bertujuan untuk menghasilkan hewan ternak yang memproduksi susu dan daging yang berkualitas, ikan yang cepat besar, dan mengandung vitamin tertentu. Selanjutnya yaitu bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme, proses biokimia, serta proses genetik alami untuk mengubah bentuk atau kandungan nutrisi suatu produk, seperti kandungan enzim. Umumnya, bioteknologi konvensional digunakan untuk memproduksi makanan. Bioteknologi konvensional yang memanfaatkan makhluk hidup secara langsung untuk menciptakan produk dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Bioteknologi ini masih sangat sederhana atau tradisional. Adapun contoh dari bioteknologi konvensional diantaranya tempe dan tapai. Tempe merupakan masakan tradisional Indonesia yang sering dikonsumsi sebagai salah satu masakan favorit. Teknologi fermentasi digunakan untuk pembuatan tempe. Fermentasi dilakukan dengan menanam jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus pada biji kedelai. Jamur menghasilkan benang yang disebut hifa. Benang tersebut menghubungkan antara biji kedelai untuk membentuk struktur yang kompak. Yang kedua yaitu tape. Tape singkong adalah tape yang dibuat dari singkong yang difermentasi. Pembuatan tape melibatkan umbi singkong sebagai substrat dan ragi tape atau Saccharomyces cerevisiae yang dibalurkan pada umbi yang telah dikupas kulitnya. Tape merupakan makanan tradisional yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, terutama orang Sunda. Tape ini dibuat dengan cara difermentasikan selama 2-3 hari dengan bantuan bakteri Saccharomyces cerevisiae. Untuk memudahkan pemahaman, di sini saya akan melakukan eksperimen, yaitu berupa pembuatan tape singkong.
awal yang harus dilakukan terlebih dahulu yaitu mengupas singkong dari kulitnya. Setelah dikupas, singkong tersebut dicuci hingga bersih. Setelah itu, letakkan singkong di dalam tumang dan kemudian rebus hingga matang. Pada slide selanjutnya yaitu terdapat singkong dan ragi. Singkong yang sudah matang kemudian dibalut dengan ragi dan dipindahkan ke tempat yang tertutup. Kemudian secara umum, tape singkong tersebut disimpan dengan suhu 32-35 derajat Celcius dan didiamkan selama 2-3 hari. Dan tara, tape singkong sudah jadi. Silahkan dinikmati. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.